Dan kita sudah sampai dalam pembahasan kitab Sulam Taufiq kepada pembahasan tentang kemaksiatan hati. Kami tegaskan kembali bahwa yang berpotensi melakukan kemaksiatan itu bukan hanya anggota tubuh kita, bukan hanya lisan ini, bukan hanya tangan ini. Lisan dengan menggunjingnya, dengan mencaci makinya, kemudian tangan dengan memukul, mengambil sesuatu yang bukan miliknya, mata dengan melihat yang haramnya. Bukan hanya ini, tapi ada maksiat yang juga potensi dilakukan oleh hati kita. Dan bahkan hati ini bentuk kemaksiatannya sangat samar sekali, dan khusus hanya diketahui oleh hamba-hamba Allah yang memang menekuni ilmu membersihkan hati atau ilmu tasawuf. Sedangkan oleh hamba-hamba Allah yang biasa, yang tidak menekuni ilmu ini, maka tentu penyakit-penyakit hati, maksiat-maksiat hati akan terlihat samar, bahkan dianggap biasa-biasa saja, bahkan mungkin dianggap bukan kemaksiatan. Oleh karenanya, tentunya hati ini harus lebih kita perhatikan dan mempelajari tentang tata cara membersihkan hati, penyakit-penyakit hati yang berpotensi tentunya mengundang dosa. Kita harus tekuni dan kita harus perhatikan dengan seksama. Kita berikan perhatian lebih. Baik, kita sampai kepada perkataan musannif, wa takabburu ala ibadillah. Termasuk kemaksiatan hati adalah takabbur, sombong. Sombong terhadap hamba-hamba Allah, merasa lebih tinggi daripada hamba-hamba Allah yang lainnya. Apa sih takabbur itu? Wa huwa raddul haqqi wa istihqarun nas. Raddul haqq itu menolak kebaikan, menolak kebenaran, mohon maaf. Raddul haqq adalah menolak kebenaran. Wa istihqarun nas, merendahkan manusia. Wa ru'yatuhu anhu khairu min katsir min khalqillah ta'ala. Dan dia melihat bahwa dirinya lebih baik daripada kebanyakan hamba-hamba Allah, makhluk-makhluk Allah yang lain. Nah, ini namanya sombong. Sombong penyakit hati yang sangat-sangat berbahaya sekali. Sombong itu adalah menolak kebenaran, mengingkari kebenaran, itu kesombongan. Tidak mengakui yang benar adalah benar, yang salah adalah salah, itu kesombongan. Dan juga sombong juga adalah merendahkan orang lain, merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Ini masuk dalam kategori sombong. Perlu kita garis bawahi bahwa kebanyakan di antara kita mengerti bahwa sombong itu adalah merendahkan orang lain. Yang secara otomatis tentu lazimnya atau konsekuensinya adalah memandang dirinya lebih baik daripada orang lain. Orang lain lebih rendah daripada dirinya sendiri. Ini banyak di antara kita faham maksud ini, faham makna ini, mengerti bahwa sombong itu seperti itu. Tapi sedikit di antara kita yang mengerti bahwa sombong itu juga adalah menolak kebaikan atau menolak kebenaran, mohon maaf. Atau menolak kebenaran itu juga adalah kesombongan. Sehingga kalau seandainya ada di antara kita ini saat diberi nasihat, dan nasihat itulah kebenaran, kemudian dia menolaknya, nah itu kan bentuk kesombongan. Saat diingatkan, ditegur, kemudian dia menolaknya, itu adalah kesombongan. Ya Masya Allah. Ini sedikit di antara kita nih yang mengetahui bahwa menolak kebenaran juga termasuk adalah kesombongan, termasuk dalam kategori sombong. Padahal yang sangat sering terjadi juga ini, merendahkan orang lain juga ya sering terjadi, tapi yang pertama yaitu menolak kebenaran ini lebih sering terjadi. Bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari, kehidupan rumah tangga, kehidupan bermasyarakat, kehidupan
sosial, kemudian kehidupan kita dalam berkantor ya dengan teman-teman kolega kita. Ini sering sekali terjadi. Dalam rapat misalkan, pendapat orang lain nggak dianggap, walaupun itu pendapat benar. Harus pendapat saya, itu kan tanda sombong. Suami mengingatkan istrinya, "Mah, istriku sayang, tolong jangan begini, begini, begini." Padahal itu adalah kebenaran. Kemudian ditolak oleh sang istri. Masya Allah. Ya Rabb, ya Rabb. Dan begitu sebaliknya, sang istri mengingatkan suaminya nggak terima karena diingatkan. Ini juga kesombongan. Kesombongan. Ya. Ini penyakit hati yang sangat berbahaya sekali. Penyakit hati yang saking berbahayanya bisa menolak pemiliknya, pemilik kesombongan tadi itu, pelaku kesombongan tadi itu untuk bisa masuk surga. Dalam sebuah riwayat, "Man kana fi qalbihi mithqalu habbati khardalin minal kibr, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi habbat khardalin minal kibr." Al-hadits atau kama qala, tidak akan masuk surga, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk, man kana fi qalbihi, barang siapa yang di dalam hatinya ada sebiji sawi. Ini kan perumpamaan sesuatu yang paling kecil. Sebiji sawi dari kesombongan itu nggak masuk surga. Artinya surga itu tidak diperuntukkan untuk orang-orang sombong, tidak diperuntukkan untuk orang-orang yang angkuh, tidak diperuntukkan untuk orang-orang yang menolak kebenaran, orang-orang yang merasa dirinya lebih baik daripada orang lain, merendahkan orang lain, melihat orang lain dengan pandangan merendahkan. Surga tidak diperuntukkan untuk orang-orang semacam itu. Oh, ngeri sekali. Sudah ketika sombong itu berdosa, sudah begitu surga pun juga haram untuk dimasukinya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Cuma untuk bahan merenung saja. Kenapa sih kita tidak boleh merasa lebih baik daripada orang lain? Walaupun orang tersebut misalkan adalah ahli maksiat yang jelas-jelas melakukan banyak sekali kemaksiatan. Oh, sedangkan kita Masya Allah secara zahir yang nampak adalah kita ahli taat. Sholat 5 waktu tidak pernah tinggal, sedekah tidak pernah tinggal, sholat malam juga tidak pernah tinggal, sholat duha tidak pernah tinggal, sosialnya juga tinggi, dan seterusnya. Ini kan orang baik, Masya Allah. Dan kebaikannya begitu terlihat, gitu ya. Dan banyak juga. Dibanding fulan itu, ya Masya Allah, tetangga kita itu, sholat nggak kelihatan, ngaji juga nggak pernah. Kemudian kok senangnya nongkrong-nongkrong, bahkan jelas-jelas misalkan mabuk-mabukan dan seterusnya. Apakah punya hak kita untuk merasa lebih baik daripada dia, tetangga kita yang seperti dicontohkan tadi itu? Jawabannya tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Alasan yang paling kuat adalah kulluna yajhal au najhal al-haqiqah al-khatimah. Jadi kita semua itu tidak pernah tahu kita ini nanti akan wafat dalam keadaan husnul khatimah atau su'ul khatimah. Kita semuanya wafat dalam keadaan husnul khatimah. Tapi kalau ditanya siapa di antara kita yang tahu dan pasti, nggak ada. Tapi fulan itu ada, yakin betul, itu hanya husnudzonnya yang tinggi. Yakin bahwa faktanya seperti itu nggak ada. Dan keyakinan yang benar adalah keyakinan yang sesuai dengan fakta tentunya, bukan keyakinan yang sesuai dengan keinginan. Beda loh ya. Ada orang mengatakan, "Oh, saya yakin." Maksudnya dia punya keinginan kuat seperti itu. Nah, ini terserah. Dengan saya yakin faktanya adalah seperti itu beda. Dua hal yang berbeda tentunya. Yang jelas tidak ada di antara kita yang tahu atau yakin. Ini yakin yang sesuai dengan fakta, sesuai dengan realita yang sesungguhnya. Ini sama dengan ilmu. Tahu gitu ya, sama dengan tahu. Tahu nggak kamu itu bahwa kamu akan wafat dalam keadaan husnul khatimah? Jawabannya nggak ada yang tahu, titik, sudah. Nggak ada yang tahu. Akal tidak bisa mencerna itu, tidak bisa menjangkau itu. Kemudian indera kita juga tidak bisa menjangkau itu. Kemudian nakal, artinya syariat, juga tidak pernah menginformasikan bahwa kita
ini secara individu masing-masing ini pasti husnul khatimah. Nggak ada. Kalau begitu gimana dong? Nah, kalau gitu sudah. Tidak ada yang pasti. Nah kalau nggak ada yang pasti, apa bedanya dong saya dengan dia? Kita dengan tetangga yang tadi itu, apa bedanya? Anda yang katanya selalu ibadahnya ya selalu ibadah, yang ibadahnya hebat itu, yang sholatnya masya Allah, puasanya masya Allah, sedekahnya masya Allah. Anda dengan tetangga Anda yang katanya masya Allah dalam kemaksiatan tadi itu, apa bedanya? Kalau sama-sama tidak pernah tahu pungkasannya seperti apa. Kalau seperti itu tidak ada hak kita untuk merasa lebih baik dari orang lain. Apalagi kalau kita tarik ke yang lebih dalam lagi. Masalah apa? Kita bisa taat juga karena Allah yang beri, bukan dari kita. Kenapa kita harus menganggap aku lebih baik dari orang lain? Kan ke situ ya. Bersyukur karena Allah memberikan kita semuanya kesempatan untuk berbuat baik. Wajib. Kita hadir majlis, ini adalah kebaikan. Allah berikan kesempatan kita hadir majlis. Allah berikan taufik untuk bisa ngaji. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah. Itu benar. Tapi di saat kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dianggap keluar dari dirinya sendiri, kemudian menjadi miliknya, kemudian ini digunakan menjadi dasar untuk merendahkan orang lain, salah besar. Untuk menjadi lebih baik, merasa lebih baik dari orang lain, salah besar. Salah dan salah. Sekali lagi, alasan kuat kita tidak boleh merasa lebih baik daripada orang lain. Kita semua tidak pernah tahu pungkasan hidup kita seperti apa. Aku dan dia sama-sama tidak tahu. Oleh karenanya, apa alasannya kita untuk bisa sombong? Kalaupun tahu, masih juga belum bisa sombong. Kenapa? Hakikatnya, yang memberikan ketaatan kepada kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya bukan dari diri kita loh. Artinya kalau bukan dari diri kita, bukan bagian dari kita, kalau gitu bukan milik kita dong. Iya, kalau bukan milik kita, kenapa kita harus sombongkan? Kan aneh. Orang misalkan menyombongkan mobilnya orang lain. Ini kan aneh. Untuk merendahkan mobil yang lain, ini aneh. Normalnya kesombongan terjadi jika itu diklaim menjadi miliknya. Kemudian dia merasa miliknya lebih baik daripada milik orang lain. Normalnya kan begitu. Baik, yang jelas kita semua tidak pernah tahu pungkasan hidup kita akan seperti apa, sehingga jangan pernah sombong. Na'udzubillah min dzalik. Dan semoga kita semuanya husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Setiap saat kita minta sesuatu dan Allah tidak akan kecewakan kita, insyaallah. Ya, baik. Ini alasannya diantaranya. Kemudian ada alasan-alasan lain yang dikemukakan oleh guru-guru kita, para ulama, masalah tentang kita semua adalah pendosa. Kan bagi Nabi yang pasti memberikan informasi kepada kita, kullu bani Adam khata'. Semua, setiap, bahkan ini kulliyah ini. Setiap anak Adam itu melakukan kesalahan. Bukan hanya kesalahan saja, khata', banyak salah. Informasi ini pasti. Oke, kita tahu kita ini semua banyak salah. Kalau begitu, dia salah, kita salah. Semua dari kita salah, punya dosa. Oh, ada yang, tapi kan kalau kita kan sudah tobat, Ustadz. Kalau dia kan belum, maka kan yang sudah tobat lebih baik daripada yang belum tobat. Pertanyaannya, sudah diterima belum tobatnya? Kalau tobatnya sudah diterima sama Allah, oh tobat kita pasti, yakin, kita ketahui sudah diterima sama Allah. Mungkin di situ ada celah. Walaupun tetap kesombongan tidak diperbolehkan, tapi ada celah gitu. Paling tidak ada celah di situ. Ini kan enggak. Kita sudah bertobat itu benar. Tapi yang menjamin tobat kita diterima sama Allah tidak ada. Kalau begitu, yang pasti adalah kita semua sebagai pendosa. Itu yang pasti. Sehingga kenapa harus merasa lebih baik dari orang lain? Ada pendidikan yang sangat berharga dari para masyayikh, guru-guru mulia. Ada cerita di antaranya diceritakan dari seorang Syekh Abdul Qadir Jilani yang mengajari kita semuanya bagaimana agar kita tidak memandang diri kita lebih baik daripada orang lain.
atau memandang orang lain selalu lebih baik daripada kita dengan pandangan kasih sayang dan husnudzon yang selalu mengiringi. Jadi kalau kita melihat ada orang yang lebih sepuh dari kita, gimana? Ya, orang yang lebih sepuh dari kita itu lebih banyak istighfar dan lebih banyak amal solehnya, kan gitu. Jadi yang dipandang sisi ininya loh. Dia lebih tua dari kita, otomatis istighfarnya dia lebih banyak, amal baiknya juga lebih banyak. Ada orang lebih muda dari kita, gimana? Lebih muda dari kita, dosanya lebih sedikit dari kita. Kan gitu. Ada orang yang jauh lebih alim dari kita. Oh, orang lebih alim dari kita, ya potensi untuk amal solehnya juga lebih banyak dong. Bahkan lebih berkualitas. Kan namanya ilmu itu bukan hanya mengajari tata cara untuk beramal yang benar, bukan. Tapi ilmu juga membimbing pada kualitas amal yang kuat, yang baik. Kan gitu. Jadi amalnya lebih banyak, potensi orang berilmu itu. Kemudian kualitas amalnya juga hebat. Kan itu ya. Allah. Kalau memandang orang yang lebih bodoh dari kita, orang lebih bodoh dari kita, lebih sedikit ilmunya dari kita, ini potensi dimaafkan oleh Allahnya besar. Karena kan orang ketika tidak tahu melakukan kesalahan kan mudah untuk dimaafkan. Dengan orang yang sudah tahu tetap maksa, salah, beda dong. Oke, kalau ngelihat hewan gimana, binatang? Bisa kita bisa merasa lebih baik daripada binatang tersebut? La, tidak. Binatang tidak ada hisabnya yaumul qiyamah. Sedangkan kita, apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai, uang yang kita dapat, uang yang kita keluarkan, setiap hembusan nafas semua ada hisabnya yaumul qiyamah. Digunakan untuk apa? Khusus untuk harta, dapat dari mana dan kau gunakan untuk apa? Jadi sekali lagi tidak ada alasan kita semua untuk bisa merasa lebih baik daripada orang lain, merasa sombong, nggak ada alasan. Kita itu hina. Kalau tidak karena Allah muliakan kita, maka kita hina, selesai. Allah. Oleh karenanya, mari kita semuanya berusaha sekuat tenaga untuk bisa memangkas kesombongan dari hati kita, untuk bisa memerangi kesombongan dari hati kita, untuk bisa membersihkan hati kita dari kesombongan, dari penyakit-penyakit hati yang lainnya, yang itu adalah kemaksiatan. Allah. Bahkan kami mendengar seorang guru, beliau cukup terkenal, Syekh Al-Buti. Beliau mengatakan, kemaksiatan tidak akan mencegah atau menghalangi seorang hamba dari Allah. Tapi yang menghalangi seorang hamba dari Allah adalah kesombongan. Artinya maksiatan yang diiringi dengan mengentengkan kemaksiatan tersebut, sombong dan seterusnya. Ya, kurang lebih seperti ini. Maka dari itu, ngentengkan sesuatu yang besar, ini kan menolak kebenaran. Jadi kesombongan dari sisi ini. Allah menganggap maksiat itu sesuatu yang besar. Neraka itu sesuatu yang besar, artinya bukan sesuatu yang dianggap remeh-temeh. Kok ada seorang hamba mengentengkan kemaksiatan itu? Mengentengkan namanya neraka itu gimana ceritanya? Ini kesombongan yang kayak begitu. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Dan juga ada hadis tentang keinsafan itu ya. Yang hadis bitaqah itu juga menjadi bukti bahwa yang namanya kesombongan itu sangat berbahaya. Merasa lebih baik orang lain lebih berbahaya. Ini bahaya sekali. Dan yang namanya keinsafan itu sangat menguntungkan. Kesombongan itu kebalikan daripada sombong, meyakini yang benar adalah benar dan mengatakan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Walaupun yang benar orang lain, yang salah diri kita sendiri. Masih ingat nggak dulu bagaimana dalam hadis bitaqah tersebut seorang hamba ketika ditimbang amalnya, diberikan buku catatan amal,
Kemudian isi buku catatan amal tersebut adalah keburukan, kemaksiatan. 99 buku catatan amal isinya itu dosa, maksiat. Allah isinya dosa dan kemaksiatan. Bahkan satu buku catatan amal itu besarnya sejauh jarak mata memandang dan isinya semua kemaksiatan catatannya. Ada 99. Bayangkan. Tapi ternyata hamba ini saat Allah bertanya kepada dia, "Wahai hambaku, apakah engkau memiliki alasan kenapa melakukan dosa segitu banyaknya?" Jawabannya, tidak ya Allah. Sudah tidak beralasan lagi, tidak berhujjah lagi. Kemudian ditanya lagi, apakah malaikat pencatat amalku ada yang melakukan kesalahan? Jawabannya, tidak ya Allah. Tidak. Allah, tidak. Terus bagaimana kalau begitu? Akhirnya ditimbanglah catatan amal tersebut dibanding dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian hamba tersebut dimaafkan, diampuni dosanya, dimasukkan ke surga. Para ulama mencoba mencari alasan di balik ampunan dosa tadi itu. Kok bisa ini hamba diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala padahal begitu banyak. Begitu banyak. Maka jawaban yang pertama yang kuat adalah karena hamba ini memiliki namanya keinsafan. Insaf itu apa? Ya, mengatakan yang benar adalah benar, salah adalah salah. Kan tadi ditanya, kamu punya alasan nggak kenapa melakukan dosa? Nggak berhujah, nggak nyalahkan orang lain, nggak nyalahkan siapapun, nggak nyalahkan takdir dan seterusnya. Nggak, saya salah, kan itu. Malaikatku adakah yang melakukan kesalahan? Jawabannya tidak. Artinya yang salah adalah aku, kan begitu kan logikanya. Beliau ini mengakui yang salah ya beliau, yang berdosa ya beliau. Akhirnya dengan keinsafan tersebut Allah ampuni dosanya. Nah, begitu jauh perbandingan antara sombong dengan insaf. Sombong merendahkan seseorang yang walaupun kelihatannya adalah orang hebat, ahli ibadah, ahli sholat, ahli ngaji, ahli puasa, ahli sedekah, tapi ternyata tidak diizinkan masuk surga karena kesombongannya. Tapi keinsafan yang kelihatannya membuat seseorang yang Masya Allah ahli maksiat dan seterusnya, ternyata Allah ampuni dosanya dan Allah persilahkan masuk surga. Ya Masya Allah, ya Masya Allah. Semoga kita semuanya Allah jadikan hamba-hamba Allah yang senantiasa insaf dan dijauhkan dari namanya kesombongan. Menolak kebenaran adalah kesombongan. Kemudian memandang orang lain dengan pandangan kerendahan juga adalah kesombongan. Na'udzubillahi min dzalik. Semua kita selamat semuanya daripada kesombongan tersebut. Baik. Kemudian yang berikutnya wal hiqdu, hiqd. Apa sih hiqd itu? Wa huwa idmarul adawa. Nyimpen permusuhan. Jadi ada kemurkaan, ada permusuhan dalam hati itu. Ini namanya hiqd. Nyimpen yang begitu saja kemudian diridhai, itu sudah dosa. Oh, kita jengkel sama orang, marah, kemudian pokoknya memusuhi seseorang tanpa ada alasan yang syar'i, ada alasan yang jelas. Kemudian dia meridhainya. Contoh, melihat seseorang yang pangkatnya naik, hartanya berlimpah, kemudian karirnya Masya Allah sukses, urusannya dimudahkan oleh Allah. Kemudian ada jengkel, marah di dalam hati, memusuhi di dalam hati. Kemudian meridhainya, tidak membuangnya, tidak berusaha untuk memeranginya, dosa. Kemudian setelah itu mencelakainya, contohnya, mencelakainya karena dasar permusuhan yang dipendam dalam hati tadi, maka yang terjadi apa? Dosa lagi, double itu dosanya. Na'udzubillahi min dzalik. Ya Allah, hiqd ini mengerikan. Hiqd baghdha ini mengerikan. Na'udzubillahi min dzalik. Ya Allah. Coba kita baru beberapa kan mempelajari penyakit-penyakit hati atau maksiat-maksiat hati. Dan baru beberapa saja kita sudah menemukan bagaimana berbahayanya penyakit-penyakit hati ini. Oleh karenanya, guru-guru kita menekankan sekali kepada kita semuanya betapa pentingnya mempelajari ilmu membersihkan hati atau ilmu tasawuf, ilmu membersihkan hati.
yang bisa membimbing hati kita untuk jadi bersih, hati kita penuh dengan kebaikan dan seterusnya. Jadi itu. Ini mungkin kita cukupkan kajian Sulam Taufik. Kita masuk pada kajian kitab Riyadhus Shalihin. Wallahu a'lam bissawab.